Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan belajar buku pena 5A, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Yang pertama kita bahas adalah muatan IPS, di mana materinya tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Bisa kalian buka juga buku pena 5A, halaman 156 dan 160. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Itu adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Coba kita lihat di sini ada beberapa gambar. Di gambar ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, pada gambar pertama yaitu nelayan menangkap ikan, jadi berinteraksi dengan lingkungan alam berupa laut. Karena nelayan menangkap ikan di laut. Gambar yang kedua yaitu adanya interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu dengan menanam pohon agar hutan kembali menjadi subur. Kemudian gambar nomor 3 yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam persawahan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Kita lihat di sini adalah contoh interaksi sosial atau di masyarakat. Contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan, di mana saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya agar tercipta lingkungan yang bersih. Kemudian juga contohnya ronda malam bersama. Jadi bersama-sama masyarakat untuk melakukan ronda malam agar menjaga keamanan di lingkungannya. Kemudian juga contoh interaksi sosial yaitu kegiatan jual beli di pasar. Kita lihat di sini, tentu saja di pasar banyak terjadi interaksi sosial satu sama lain. Nah, kemarin aku ikut ibu ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Ternyata di pasar cukup ramai juga ya. Nah, jadi kan di pasar ini pasti terjadi interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ada yang berjual beli, ada yang tawar menawar. Jadi itulah interaksi sosial di masyarakat. Kemudian kita menuju ke muatan PPKN. Materinya tentang keragaman dalam interaksi sosial. Bisa kalian buka buku pena 5A halaman 157, 162 dan 168. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Nah, kita lihat pada gambar ini, Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama.
Meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Adapun tujuan interaksi sosial, yaitu pertama menjalin persahabatan, yang kedua memperoleh bantuan dari orang lain, yang ketiga menyelesaikan masalah bersama, yang keempat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang kelima merundingkan suatu masalah yang timbul. Keberagaman di Indonesia, baik itu keberagaman suku, agama, budaya, adat istiadat maupun bahasa. Namun dalam keberagaman tersebut kita tetap satu Indonesia. Walau berbeda kita tetap satu juga. Adapun bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Nah, jadi ada banyak keberagaman, baik keberagaman usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya maupun agama. Contohnya saja keberagaman usia. Ada dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Keberagaman jenis kelamin ada laki-laki atau perempuan. Keberagaman pekerjaan, nah ada yang bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, polisi, dan lain-lain. Keberagaman budaya, contohnya keberagaman bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas, dan lain-lain. Kemudian keberagaman agama. Nah, agama yang ada di Indonesia yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Perhatikan beberapa manfaat kerja kelompok berikut. Pertama, untuk pemersatu budaya yang beragam. Kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Nah, pada gambar ini adalah salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman adalah kerja kelompok. Kemudian gambar berikutnya yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan akan terasa lebih ringan dan pekerjaan jadi cepat selesai. Nah, itu adalah manfaat dari kerjasama dalam keberagaman. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Apabila Ibu ada salah kata maupun kekurangan dalam hal penyampaian materi hari ini, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.